Kalau Jumatan dicek juru darahnya ya. Kalau masuk gereja nggak usah. Kalau masuk wihara nggak usah ya. Kalau masuk mall nggak usah. Kalau masuk masjid aja diperiksa darahnya ya. Kalau kita mana sih? Saya kalah ketularan sinting nih, seperti Sugik nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sebelumnya mari kita nonton bareng-bareng biar kita bisa mengamati ya logika fallacy Sugik Nur Raharja. Entah logika apa yang digunakan, yang dipakai. Saya pun masih berpikir keras dia itu cerdas atau gila gitu loh. Mari kita tonton sama-sama video marah-marah Sugik Nur Raharja. Bapak harus, kalau Bapak bersedia, Bapak masuk. Kalau Bapak tidak bersedia, Bapak silakan zuhur di rumah. Kalau Bapak bersedia untuk diambil darahnya, dilakukan pemeriksaan tes. Ada surat pernyataannya, ya, ada surat pernyataannya. Jadi setelah masuk ini Bapak langsung belok kiri tuh, itu darah. Setelah diambil darahnya, baru Bapak ambil wudhu, ya. Bagi yang mau diambil darahnya nggak apa-apa, silakan, ya. Sekarang ini Jumatan disediakan pemeriksaan darah. Bagi yang bersedia untuk Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang kalau sholat Jumat itu dites dulu darahnya. Ya, sama siapa? Sama rezim. Rezim dobol, mbok ancuk. Ya, kalau Jumatan dicek juru darahnya ya. Kalau masuk gereja nggak usah. Kalau masuk wihara nggak usah ya. Kalau masuk mall nggak usah. Kalau masuk masjid aja diperiksa darahnya ya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Marah dia. Laptopnya ditonjok. Emosi aja. Apa? Jumatan dicek darah. Hati-hati umat Islam. Ya, aduh. Iki dilanjut apa enggak iki? Materi ini kok panas-panas kabeh ngene iki. Ya Allah, laknat ya Allah, hancurkan ya Allah, ijabah doaku ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, polisi-polisi taek iki hancurno kabeh ya Allah, rezim-rezimnya tenggelamkan ya Allah, bakar sampai hangus ya Allah. Polisinya nggak salah, ya oknum, atau mungkin ini memang sudah sistem dari sananya. Ini PKI ini, gaya-gaya PKI ini. Cuk, baru tumon. Jumatan dicek darah. Mata nih asu. Jadi seperti apa sahabat-sahabat semua? Ngakakan logika yang dipakai oleh Sugik Nur Raharja. Dia ingin menyelamatkan umat Islam. Mungkin tujuannya, tetapi sebetulnya ingin menghancurkan umat Islam. Kenapa? Di tengah wabah seperti ini, orang kan otomatis ingin memastikan apakah dirinya sehat atau sakit. Apakah dirinya terkena wabah atau tidak. Kan gitu.
Justru orang itu mengharapkan agar memastikan dirinya. Kan kita nggak tahu bentuk virus itu seperti apa. Jangan-jangan secara fisik kita sehat padahal sakit. Jangan-jangan secara fisik kita ya biasa-biasa saja padahal terkena wabah. Kan gitu. Kita kan nggak tahu ini, nggak bisa memastikan wabah itu efeknya seperti apa. Kemudian kalau misal baru pertama kali terkena, apakah hanya dengan batuk atau dengan yang lainnya. Kan gitu. Jadi justru ingin memastikan bahwa apakah ini sehat atau sakit umat Islam tuh. Jadi bukan diskriminasi, bukan ingin menghancurkan, justru ingin menyelamatkan. Kan gitu. Logikanya sama persis seperti yang digunakan oleh Sugiknur kepada Wakil Gubernur Jawa Barat ketika dulu pernah ada rencana, nggak tahu sudah atau belum ya, ada 500 kiai di Jawa Barat yang ingin dites kemudian darahnya apakah positif atau tidak. Itu kan ingin menyelamatkan, orang bermaksud baik, ingin menyelamatkan gitu loh. Saya belum tes nih, saya dari luar kota, dari luar rumah, saya lagi di rumah ini, sedang di madrasah nih, tempat dulu saya kemudian belajar dari mulai kecil sampai hari ini gitu loh. Nah, saya pulang dari kota misal, atau sudah berkumpul dengan orang-orang lain yang saya tidak kenal, atau apapun itu aktivitas di luar yang itu melibatkan banyak orang atau ada orang di sana, maka saya tidak akan berani ke rumah sebelum saya tes dulu dong. Sebelum saya memastikan bahwa diri saya sehat, bahwa diri saya itu tidak ada kemudian penyakit, kan gitu, tidak ada kemudian wabah. Supaya apa? Supaya keluarga saya, karena kan saya punya bapak juga, saya punya mama juga, punya adik juga, punya banyak saudara juga. Kalau saya pulang ke rumah tanpa tahu bahwa saya sehat atau tidak, maka apa yang terjadi? Otomatis anak kemudian kemang-mangan. Ada kemang-mangan. Sementara banyak saudara takut saya membawa wabah. Saya masih anak muda, mungkin imunitas tubuh saya agak kuat. Bagaimana kalau saya pulang ke rumah, ada orang tua saya, ada mama saya, ada bapak saya yang umurnya sudah ada, yang sudah tua, yang punya kronologis penyakit gitu loh. Ini gimana? Justru kan ketika pemerintah mengadakan tes, itu ingin menyelamatkan. Ini logika apa yang digunakan oleh si Subik ini coba? Ingin menyelamatkan, bukan ingin menghancurkan, bukan ingin terus memantau, memata-matai agar hancur umat Islam. Apakah dengan tes kemudian akan mati orang? Apakah dengan tes orang kemudian akan menjadi gila, akan menjadi stres? Kan enggak, justru untuk memastikan, dan ini berefek kepada psikologi. Ketika orang sudah yakin bahwa dirinya sehat, ya psikologinya akan tenang, perasaannya akan tenang, pikirannya akan tenang, bahwa saya sudah sehat nih. Dan pulang ke rumah setelah pulang Jumatan atau ketika Jumatan, ini tidak ada keraguan, tidak ada kemang-mangan, tidak ada kewaspasan, kan gitu. Ini ya Allahu Rabbina udubillahi min dalik. Heran saya. Ini logika, maka saya mengambil judul logika dobol Sugiknur. Iya, logika dobol. Coba logika kalian seperti apa? Itu logika yang bekerja di pikiran saya. Sok bayangkan kalau misal Sugiknur tidak ingin kemudian ada orang, tidak ingin kemudian ada umat Islam yang misal dites darah, yang kemudian dicek suhu tubuh, sudah lepas aja, tanpa ada perhatian dari pemerintah kepada siapapun, khususnya kepada umat Islam, karena yang jadi sasaran selalu, yang menjadi gorengan Sugiknur adalah umat Islam. Sama sekali pemerintah mengabaikan tentang virus corona ini. Abai, pokoknya abai. Gak ada sama sekali kemudian social distancing, apa itu. Gak ada pokoknya sama sekali itu, dihilangkan.
nggak ada tustas tes, nggak ada kemudian pengecekan suhu tubuh, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Justru kalau luput dari perhatian pemerintah, itu kan kita terlihat bahwa orang tua yang sudah tidak kemudian ingin memastikan anaknya sehat. Saya ibaratkan pemerintah itu seperti orang tua yang terus akan kemudian membina, mendidik rakyatnya. Kan gitu, memastikan kesehatan rakyatnya, memastikan kesejahteraan rakyatnya. Kan gitu. Orang tua tuh. Nah, kalau misal ada sesuatu, ada sesuatu yang kemudian kurang, ya mari kita perbaiki bersama-sama. Kan gitu. Nah, kemudian hari ini sedang terjadi wabah, otomatis pemerintah sebagai orang tua kita ingin memastikan anaknya sehat gitu loh. Ingin memastikan rakyatnya sehat. Dengan cara apa untuk memastikannya? Cek suhu tubuh, tes darah. Jangan sampai ada satu warga negara, satu umat Islam yang terkena wabah corona, tetapi dirinya tidak tahu dan dia tidak sadar. Sehingga dia kemudian berkeliaran kemana-mana, bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan saudara semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, kalau dia anak muda akan kemudian kuat imunitas tubuhnya. Bagaimana dia ketika bertemu dengan kakek-kakek, dengan nenek-nenek, dengan lansia, dengan orang tuanya yang sudah kemudian punya riwayat penyakit. Dia yang akan kemudian jadi sasaran virus corona. Kan gitu. Kalau abai, aneh saya dengan logika Sugiknur ini, logika dobol. Bawa nama Allah lagi, laknatullah. Orang ingin memastikan kesehatan, kok kenapa harus dilaknat Allah? Justru Al-Quran menganjurkan, Islam menganjurkan untuk menjaga diri. Kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang harus dijaga hibdul mal, hibdun nafs, menjaga diri. Kalau kita mana sih? Saya kalah ketularan sinting seperti Sugik nih. Yang menjaga diri ketika sekarang ada pandemi virus, kita berupaya untuk pakai masker. Itu menjaga diri. Berupaya jangan kemudian kumpul dulu bersama orang-orang. Itu menjaga diri, itu dianjurkan di dalam agama. Dan gitu, kalau kebetulan kita sesudah kumpul-kumpul, sudah bertemu orang, maka harus dites, harus dicek suhu tubuh. Itu bagian daripada hibdun nafs, menjaga diri. Dan itu dianjurkan di dalam agama. Goblok. Aneh saya. Ya. Mari kita berpikir sama-sama. Jangan sampai kemudian kita mudah kemudian digiring pikiran kita oleh logika Sugiknur, dan jangan sampai kemudian menjadi lepas kesadaran kita, lepas pikiran kita akibat melihat bagaimana gaya Sugiknur yang selalu seolah-olah serius gitu loh, membawa-bawa nama Allah. Satu kali lagi saya katakan, agama tidak sebercanda itu, Pak Sugi. Agama tidak sebercanda itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.